Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah ayat tentang tujuan penciptaan manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan tidaklah aku Allah telah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa makna dari ayat ini? Makna dari ayat ini adalah bahwa tujuan utama manusia diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa makna ibadah itu? Apakah hanya sekedar sholat, puasa, zakat, dan haji saja? Maka yang dimaksud dengan ibadah di sini adalah bukan hanya sekedar melaksanakan ritual syariat keagamaan, tetapi yang disebut beribadah kepada Allah di sini adalah menjadikan Allah satu-satunya tujuan dalam melaksanakan setiap aktivitas kehidupan, baik itu bermakna kehidupan dunia ataupun itu untuk tujuan kehidupan akhirat. Hanya Allah yang dituju. Ketika mereka bekerja untuk mencari nafkah buat anak istrinya, maka yang diniatkan adalah beribadah kepada Allah. Menjadi suami adalah bentuk tanggung jawab yang Allah berikan. Maka jika niatnya bekerja untuk Allah dalam rangka bertanggung jawab memberi nafkah, maka dia telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam melaksanakan sholat, jika sholatnya hanya sekedar untuk tujuan dunia, dia meniatkan sholat hanya agar dirasa mulia, maka kegiatan sholat itu tidak bernilai ibadah. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, yang disebut dengan ibadah adalah segala sesuatu yang kita niatkan hanya untuk Allah, hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana kemudian kita melewati kehidupan ini di mana syaitan atau iblis pasti akan menjerumuskan manusia? Maka kita harus betul-betul, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabiullah Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad SAW telah menerima ayat suci yang turun ketika bulan Ramadan, tepatnya tanggal 17 Ramadan, yaitu Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa makna dari ayat ini? Makna yang pertama adalah manusia diminta untuk belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Manusia diminta belajar tentang segala ciptaan Allah, alam semesta, bahkan dirinya itu merupakan ayat Allah yang paling besar. Maka ada
ulama-ulama sufi ahli tasawuf, kata mutiara yang sangat terkenal adalah man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Singkat kata Bapak Ibu sekalian, Quran surat Al-Alaq ini memberikan kita pedoman bahwa agar kita selamat di dunia wal akhirah, mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang harus menjadi fokus kita adalah mencari asal mula tujuan penciptaan ini. Setelah tahu tujuan kita adalah untuk beribadah kepada Allah, langkah selanjutnya adalah amal soleh apa yang akan kita lakukan untuk meraih ridho Allah. Karena manusia di dunia ini diuji dengan hawa nafsunya, dia diuji dengan kenikmatan dunia. Dan ini sangat menentukan sekali. Kalau manusia tidak berhati-hati dengan nafsunya, maka dia dipastikan akan tergelincir daripada jalan kebenaran. Oleh karena itu, yang pertama tadi jelas harus tahu asal usulnya, asal usul penciptaannya. Yang kedua, mempersiapkan amal soleh untuk menghadap Allah. Yang ketiga adalah kita harus mengusahakan dengan tulus dan ikhlas, berdoa dan mengharap kepada Allah agar diberi kematian yang menyelamatkan, yang sering kita sebut dengan husnul khotimah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, jika kita betul-betul telah mencari jati diri kita betul-betul bersungguh-sungguh menaklukkan hawa nafsu kita, tentu dengan saling mengingatkan antar sesama, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, maka insya Allah kita akan bergandengan tangan menuju surganya Allah. Kita akan bergandengan tangan menuju ampunan Allah. Kita akan bergandengan tangan menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ajaran Islam, para wali songo pernah menyelipkan pentingnya mencari asal usul dan jati diri manusia adalah melalui lakon Bima Suci. Bagaimana Bima mencari kebahagiaan yang hakiki? Akhirnya ditemukan bahwa kebahagiaan yang hakiki adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.